Ultimatum Penatua Ling Tao pada Kaisar Chen Fu. Kaisar Chen Fu mengerutkan keningnya saat merasakan kemunculan aura yang cukup familiar. Dia benar-benar datang. Gumamnya tak menyangka pemimpin aula penegak hukum tersebut akan turun tangan secara langsung. Detak jantungnya bergetar hebat dan tak menyangka akan berhadapan dengan gurunya sendiri, karena saat masih menjadi murid Sekte Pedang Bintang Kaisar Chen Fu berada di bawah bimbingan Penatua pertama. Kaisar Chen Fu tersenyum menatap Penatua Ling Tao yang melayang 100 tombak dari tanah. Chen Fu menyapa Penatua Ling. Sapanya sembari menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Aku tak menyangka kamu masih mengingat pria tua ini. Sahut Penatua Ling Tao juga tersenyum menatapnya dan kedua tangannya ditaruh di punggung. Apa kamu yang memerintahkan Chen Long untuk membunuh Jiang Yin? Selidiknya. Fang Yuan tak menyangka musuh yang akan mereka hadapi adalah seniornya dari Sekte Pedang Bintang juga. Kini ia tidak berani bertindak gegabah lagi, karena tidak ingin menjadi sasaran para Rana Absolute God dari bawahan Kaisar Chen Fu. Kaisar Chen Fu menggelengkan kepala dan berkata, "Ini adalah medan perang dan aku tidak peduli apa yang dilakukan oleh para jenderalku. Yang penting mereka berhasil merebut wilayah musuh walaupun mereka bertindak kejam." Dia berhenti sejenak dan memperhatikan reaksi Penatua Ling Tao. Namun sikapnya masih seperti dulu, sulit menebak apa yang sedang Penatua Ling Tao pikirkan. Sangat disayangkan juga Chen Long malah mengedepankan dendam pribadinya, padahal sebagai sesama alumni Sekte Pedang Bintang tak seharusnya mereka berkelahi. Yah, semua sudah terjadi. Apa yang akan aula penegak hukum lakukan di benua timur? Apa Penatua Ling akan memihak pada salah satu pihak yang bertikai? Kaisar Chen Fu curiga menangkap pembunuh Jiang Yin cuma dalih saja, karena sudah tampak jelas kalau para diaken aula penegak hukum malah bergabung dengan pasukan kekaisaran Yan menekan pasukannya yang menyerbu kota Lianhua. Penatua Ling Tao menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Sebaiknya kamu kembali ke istanamu saja dan fokus mensejahterakan rakyatmu. Jalan yang kamu tempuh ini hanya membawa malapetaka pada benua timur. Kalau bisa menempuh jalan damai, Penatua Ling Tao tidak akan menghukum Kaisar Chen Fu. Mengingat ia memiliki prajurit yang banyak dan didukung oleh klan besar di Kekaisaran Chen, maka menghukumnya justru akan membuat situasi makin kacau." Hahaha. Aku tak menyangka Penatua Ling benar-benar memihak mereka. Mengapa Anda tidak membiarkan muridmu ini menyatukan seluruh benua timur? Apakah kalian takut benua timur akan sekuat benua tengah? Cibir Kaisar Chen Fu dengan senyum masam. Ini adalah keputusan kelima pemimpin sekte dan paviliun Sangren. Aula penegak hukum hanya menjalankan tugas saja, jadi tolong jangan buat situasi makin sulit. Tenang saja, aku akan memohon pada mereka agar membiarkanmu tetap menjadi kaisar, Kekaisaran Chen. Sahut Penatua Ling Tao mulai mengelus-elus jenggot putihnya. Kaisar Chen Fu segera melayang di udara dan sejajar dengan Penatua Ling Tao. 5 jenderal Kekaisaran Chen dengan basis kultivasi Rana Absolute God dan 3 patriark klan besar segera mengikutinya, sehingga puluhan ribu prajurit di belakang mereka bersiap-siap untuk berperang. 20 diaken aula penegak hukum segera terbang ke belakang Penatua Ling Tao. Begitu juga dengan Kaisar Yan Sheng beserta kelima jenderalnya. Sebagai yang terlemah di antara semua orang yang melayang di udara, Fang Yuan langsung merasa gugup. Kenapa ia tidak bersantai di istana saja untuk sementara dan datang beberapa batang dupa lagi, maka ia tidak perlu repot-repot mengalami situasi seperti ini. Namun, Fang Yuan merasa heran. Kenapa diaken Yue Tianyin satu-satunya yang mengeluarkan aura pembunuh yang sangat besar? Kebencian apa yang dipendamnya pada Kaisar Chen Fu?
Dia seperti sudah tak sabar ingin menghajarnya. Apa mereka dulunya memiliki kisah asmara yang rumit? Gumam Fang Yuan. Apa kamu benar-benar ingin melawan kami, Chen Fu? Penatua Ling Tao bertanya setelah suasana menjadi hening untuk beberapa saat karena tak ada yang berani bergerak lebih dulu. Hehehe. Pedangku ini terlalu lama tidak diasah, aku takut lama-lama bilahnya akan menjadi tumpul, sahut Kaisar Chen Fu tertawa terkekeh-kekeh. Sudah lama aku ingin melawanmu, karena kesempatan ini tidak akan datang dua kali, apalagi Penatua Ling sudah sangat sepuh. Aku takut Anda akan segera pensiun dan menikmati hidup berdua dengan lacur Yue Tianyin. Fang Yuan langsung menoleh ke arah Penatua Ling Tao dan Yue Tianyin. Ternyata gara-gara ini Diaken Yue sangat marah pada Kaisar Chen Fu. Namun, kenapa Penatua Ling tampak santai saja, tidak terpengaruh oleh ucapannya? Gumamnya. Apakah ini kisah cinta segitiga? Terlalu rumit untuk dicerna. Li Jian menepuk pundak Fang Yuan dan mengirim pesan suara telepati. Jangan berpikir aneh-aneh. Chen Fu hanya ingin memprovokasi kita saja. Fang Yuan mengangguk pelan, tetapi Yue Tianyin tampak mengepal tangannya. Amarahnya sepertinya sudah memuncak, sebentar lagi pasti akan meledak. Penatua Ling Tao menutup matanya, tetapi tangannya masih mengelus-elus jenggotnya. Namun, Kaisar Chen Fu segera menghunus pedangnya. Hancurkan mereka semua, seru Kaisar Chen Fu dengan suara lantang. Ribuan pedang yang terbentuk dari energi spiritual muncul di langit. Roh beladiri pedang raksasa yang sangat menyilaukan muncul di atas Penatua Ling Tao. Fang Yuan tercengang melihatnya, karena ini pertama kali ia melihat roh beladiri berbentuk senjata. Fang Yuan, jaga Diaken Yue Tianyin. Seru Li Jian segera memilih lawan yang setara dengannya. Aku cuma ranah immortal, kenapa malah menjaga ranah Chaos Ancient God? Gerutu Fang Yuan segera melesat mengejar Yue Tianyin yang langsung memilih melawan Chen Jian yang setara dengannya. Perbatasan Kekaisaran Chen dengan Kekaisaran Yan menjadi mencekam. Dunia seperti akan runtuh dan langit akan jatuh, fluktuasi energi spiritual menjadi kacau. Aku harusnya mendampingi prajurit ranah immortal di barisan belakang. Fang Yuan masih menggerutu dan akhirnya sampai ke tempat Yue Tianyin dan Chen Jian bertarung. Roh beladiri roh kayu Yue Tianyin berbentuk seperti manusia kayu dengan pedang kayu di tangannya, sementara roh beladiri Chen Jian adalah naga api. Pantas saja Diaken Li memintaku menjaga Diaken Yue, karena ia malah memilih lawan yang salah. Sudah jelas api dengan mudah membakar kayu, apakah ini cinta segi empat? Kacau juga kehidupan bibi cantik ini, gumam Fang Yuan berspekulasi. Dia kemudian menyerap energi spiritual di sekitarnya dan merasa dalam sekejap energi spiritual dalam dantiannya langsung berlimpah. Itu karena banyak energi spiritual yang bocor dari para kultivator yang sedang bertarung. Kalau saja dalam situasi ini boleh berkultivasi, maka Fang Yuan akan melakukannya karena kemungkinan menerobos ke ranah Chaos Ancient God akan terbuka lebar. Mati kau Chen Jian! Teriak Yue Tianyin mengayunkan pedang kayunya ke arah Chen Jian dan dari roh beladirinya mengeluarkan tanaman merambat yang menjalar seperti ular yang meliuk-liuk melesat ke arah Chen Jian. Roh beladiri roh kayu itu juga menebas roh beladiri naga api milik Chen Jian yang meliuk-liuk di atasnya. Hahaha! Kau yang akan mati lacur penyuka kakek-kakek! Ejek Chen Jian segera mengayunkan pedang roh kelas surga miliknya yang mengeluarkan kobaran api yang sangat panas. Semua tanaman di sekitar Chen Jian langsung hangus terbakar, begitu juga dengan tanaman merambat dari roh beladiri roh kayu. Roh beladiri naga api segera memuntahkan api dari mulutnya,
yang keluar seperti banjir bandang saja ke arah roh bela diri roh kayu. Yue Tianyin mengerutkan keningnya, ia tak menyangka Chen Jian ternyata berpura-pura lemah saat di kota Lianhua. Tameng kayu. Teriak Yue Tianyin, berusaha menahan kobaran api yang menerjang ke arah roh bela diri roh kayu. Hei, hei, perhatikan dirimu dulu. Kenapa kamu mengabaikan diriku? Senyum cerah terpancar di sudut bibir Chen Jian yang muncul di depan Yue Tianyin. Episode sebelumnya, Kaisar Yanseng. Episode berikutnya, mengeroyok Chen Jian. Yue Tianyin langsung panik dan menahan tebasan pedang Chen Jian dengan pedang kayunya yang juga pedang roh kelas surga yang tiba-tiba menjalar menjadi tanaman merambat melilit tubuh Chen Jian. Namun, tiba-tiba pedang kayu itu terbakar dan kembali ke bentuk aslinya. Lacur lemah. Kau memilih lawan yang salah. Ejek Chen Jian menendang perut Yue Tianyin sehingga ia terpental beberapa langkah, memuntahkan seteguk darah. Energi spiritualnya mengalir keluar dengan deras untuk memperkuat pertahanan roh bela diri roh kayu yang sedang menahan serangan roh bela diri naga api. Mengecewakan sekali. Pertarungan ini membuang-buang waktuku saja. Lebih baik aku membunuhmu agar aku bisa membantu para jenderal yang sedang melawan rekanmu. Niat pedang ki api melesat ke arah Yue Tianyin. Namun, tiba-tiba kabut asap berwarna hitam menyelimuti Chen Jian yang tidak memperhatikan sekitarnya, karena ada puluhan ribu orang yang sedang bertarung saat ini. Rantai raksasa yang diselimuti kobaran api segera melilit tubuhnya. Chen Jian terkejut dan dalam sekejap tengkorak raksasa segera membuka mulut lebar-lebar langsung melahapnya. Fang Yuan. Yue Tianyin terkejut melihatnya muncul di belakang Chen Jian. Ayo serang bersama-sama. Sahut Fang Yuan segera menggunakan gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan pedang berbagai ukuran, mulai pedang roh kelas kuning hingga pedang roh kelas surga melesat ke arah tengkorak raksasa. Roh bela diri naga api berhenti memuntahkan kobaran api ke arah roh bela diri kayu. Dia langsung melilitkan tubuhnya ke tengkorak raksasa yang langsung mengeluarkan bunyi retak. Krek, krek, aku masih terlalu lemah. Gumam Fang Yuan segera menjauh dari sana. Gerakan ketiga jurus pedang kayu kehidupan. Seru Yue Tianyin mengayunkan pedang kayunya. Ujung pedang kayunya tiba-tiba bercabang menjadi tanaman merambat berbentuk pedang dalam jumlah 100 dan langsung menusuk roh bela diri naga api. Roh bela diri kayu tidak mau ketinggalan, ia langsung menebas roh bela diri naga api dengan pedang kayunya. Kurang ajar. Teriak Chen Jian, keluar dari tengkorak raksasa yang telah dihancurkan oleh roh bela diri naga api. Di dalam mulut tengkorak raksasa, Chen Jian memimpikannya kenangan terburuk dalam hidupnya yang telah lama ia lupakan. Belum lagi ikatan rantai yang dipenuhi kobaran api itu makin mencekik tubuhnya. Untung saja ia juga memiliki roh bela diri api dan memiliki basis kultivasi tinggi sehingga masih bisa bertahan dari lilitan rantai itu. Namun, harga yang harus ia bayar adalah kenangan kelam masa lalunya masih terngiang-ngiang di benaknya. Gawat! Chen Jian tersadar bahwa Yue Tianyin dan roh bela dirinya sedang menargetkan roh bela diri naga api yang baru saja membantunya keluar dari tengkorak aneh. Chen Jian tak sempat melakukan perlawanan, begitu juga dengan roh bela diri naga api, sehingga ia pun memuntahkan seteguk darah karena roh bela diri naga api dihancurkan. Dasar lacur sialan. Kau sangat licik, pantas saja Xiao Jian meninggalkanmu. Gerutu Chen Jian menyeka darah dari sudut bibirnya. Yue Tianyin mengerutkan keningnya. Ia sudah dipermalukan berulang kali oleh Kaisar Chen Fu dan Chen Jian. Dia sangat malu sekali, apalagi ada murid baru yang mendengarnya.
Dia takut kabar ini akan beredar lagi seperti dulu setelah terlupakan begitu lama karena teman-temannya tak pernah mengungkit rumor itu lagi. Hei, paman jelek. Mana mungkin bibi yang masih suci itu melakukan perbuatan tercela. Mata batinku sudah memeriksanya, semua masih original. Sela Fang Yuan dengan senyum cerah dan mengedipkan mata pada Yue Tianyin. Chen Jian menoleh ke arah sumber suara tersebut dan hampir melupakan keberadaannya, karena ia terlalu fokus pada Yue Tianyin. Cincin Bianselong pemberian si gendut Leng Luo benar-benar bermanfaat saat ini, karena tidak ada musuh yang memperhatikannya, makanya ia dengan mudah menyelinap menyerang Chen Jian dengan gerakan ketiga tapak iblis, kutukan Asura. Kenapa kamu menyangkalnya? Kamu hanya bocah bau kencur dan tidak mengetahui kebusukan Yue Tianyin. Sahut Chen Jian segera melayang 10 tombak dari tanah. Aku memiliki teknik khusus mata Phoenix yang bisa mengungkapkan kebenaran. Kata Fang Yuan dengan seringai tipis di sudut bibirnya. Bukankah kamu saat berusia 10 tahun ditangkap oleh predator seksual? Hah? Aku tak akan mengumbar sisanya, karena aku bukanlah orang yang suka membuka aib orang lain. Fang Yuan menghela nafas panjang. Padahal ia mengetahui masa kelam Chen Jian dari gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura, makanya Jenderal Yan Jingmi sangat membencinya karena masa terkelam dalam hidupnya diperlihatkan kembali seolah-olah ia kembali ke waktu tersebut. Chen Jian mengerutkan keningnya dan darahnya menjadi panas, serta kebenciannya pada Fang Yuan langsung memuncak. Dia kini mengabaikan Yue Tianyin dan beralih ingin membunuh Fang Yuan lebih dulu. Astaga! Aku salah bicara lagi, kenapa aku selalu sial? Gerutu Fang Yuan saat Chen Jian melesat ke arahnya. Sial! Gerakan ketiga jurus pedang meteor hanya bisa digunakan 1 kali sehari saja. Yang merupakan teknik berpedang terkuatnya. Fang Yuan menyerap energi spiritual di sekitarnya dan mengalirkannya pada kepalan tangannya. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Roh beladiri Phoenix langsung menyemburkan bola-bola api ke arah Chen Jian. Namun, Chen Jian dengan mudah memotong bola-bola api itu dengan pedangnya. Jarak antara keduanya makin mendekat dan Fang Yuan langsung memasang kuda-kuda beladiri, bersiap meninju Chen Jian. Yue Tianyin segera mengejar Chen Jian dan roh beladiri roh kayu juga melepas tanaman merambat yang langsung mengejar Chen Jian, tetapi pedang roh kelas surganya yang diselimuti kobaran api dengan mudah memotong tanaman merambat tersebut. Bayangkan, semua niat pedang yang banyak muncul. Gumam Fang Yuan, karena kata Penatua Ling Tao bila telah menguasai apa itu menyatu dengan pedang, maka ia bisa mengontrol niat pedang sesuka hatinya. 100 niat pedang ki api dengan ukuran sebesar pohon kelapa muncul di depan Fang Yuan, sehingga ia tersenyum puas, karena telah berhasil meningkatkan jumlah niat pedangnya. Fang Yuan segera menerjang ke arah Chen Jian yang telah muncul 10 langkah darinya, dan 100 niat pedangnya juga melesat ke arah Chen Jian yang dengan mudah dihancurkan olehnya. Ayunan pedang Chen Jian melesat ke arah kepala Fang Yuan, sedangkan tinju Fang Yuan melesat ke arah dada Chen Jian. Situasi ini sangat tidak menguntungkan bagi Fang Yuan, karena basis kultivasinya lebih rendah dari Chen Jian. Namun, dari arah samping Yue Tianyin tiba-tiba muncul dan langsung menebas pedang milik Chen Jian agar tidak mengenai kepala Fang Yuan. Boom! Kepalan tangan yang dipenuhi energi spiritual mengenai dada Chen Jian yang merasa seperti ditimpa batu besar, karena tulang rusuknya langsung retak dan Chen Jian terhempas 10 langkah, yang langsung memuntahkan seteguk darah. Kalau saja dia ranah immortal, maka dia akan bertemu Dewa Yama di dunia bawah.
Gumam Fang Yuan yang langsung melesat ke arah Chen Jian dan tidak membiarkannya mengatur fluktuasi energi spiritualnya yang belum stabil di dalam meridiannya. "Diaken Yue," serunya lagi. Yue Tianyin mengerti apa yang dimaksud oleh Fang Yuan dan segera melepaskan tanaman merambat melilit tubuh Chen Jian. Roh beladiri roh kayu juga mengayunkan pedang kayu berukuran besar ke arah Chen Jian. Episode sebelumnya, ultimatum Penatua Ling Tao pada Kaisar Chen Fu. Episode berikutnya, teknik mata Phoenix. Teknik mata Phoenix. Tanaman merambat yang melilit tubuh Chen Jian tiba-tiba terbakar dan puluhan niat pedang ki api mengelilingi tubuhnya, sehingga Yue Tianyin tidak bisa lagi melilit Chen Jian dengan tanaman merambat. "Ingin membunuhku?" bentak Chen Jian menengadah menatap roh beladiri roh kayu yang mengayunkan pedang kayu yang sangat besar ke arahnya. "Terbakarlah dengan api nagaku ini." Seluruh niat pedang ki api melesat ke arah pedang kayu roh beladiri milik Yue Tianyin dan Chen Jian juga menebas tubuh roh beladiri roh kayu tersebut sehingga Yue Tianyin memuntahkan seteguk darah, karena roh beladirinya telah lenyap. Namun, lagi-lagi Fang Yuan menjadi pahlawan kesiangan, karena muncul di saat yang tepat. Tinju naga penggetar langit tatap sempurna langsung mengenai punggung Chen Jian, yang langsung terhempas mencium tanah dan seteguk darah menyembur dari mulutnya. Pedang matahari melesat keluar dari sarung pedang yang bertengger di punggung Fang Yuan dan dalam sekejap muncul di genggaman tangannya. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Fang Yuan tak mau menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membunuh Chen Jian, dan jutaan pedang muncul di langit, yang langsung menghujani Chen Jian. Sebenarnya ia bisa saja menggunakan tinju naga penggetar langit atau tapak iblis untuk mengalahkan Chen Jian. Namun, ia adalah murid sekte pedang bintang yang memusatkan pada teknik berpedang. Akan sangat lucu bila murid sekte pedang bintang justru tidak menggunakan pedang saat bertarung. "Ini adalah pedang milik Jenderal Chen Long," keluh Chen Jian memegang gagang pedang tersebut yang telah menembus dadanya. Pedang roh kelas surga itu mengeluarkan kobaran api karena Chen Long sebenarnya memiliki roh beladiri yang sama dengan Fang Yuan. Mungkin itu yang menyebabkan pedang ini yang lebih dulu menusuk dada Chen Jian. Hanya dalam satu kedipan mata pedang-pedang lainnya menancap di tubuh Chen Jian. Saking banyaknya pedang tersebut tubuh Chen Jian pun hancur berkeping-keping tak bersisa. Dan jutaan pedang tersebut membentuk sebuah gunung kecil di tempat Chen Jian berdiri. Mengerikan sekali. "Aku tak menyangka teknik berpedang yang satu ini sangat sadis sekali," gumam Fang Yuan mengerutkan keningnya. Fang Yuan ingin menyentuh salah satu pedang yang bertumpuk tersebut. Namun, tiba-tiba semuanya langsung menghilang. "Ah, sayang sekali. Berarti pedang-pedang itu tidak bisa dijual lagi," gerutunya. Yue Tianyin tersenyum menatap Fang Yuan dan ia pun menyeka darah di bibirnya. Awalnya ia mengira Fang Yuan tak akan sanggup membunuh Chen Jian, tetapi entah kenapa ia merasa tinju yang digunakannya sangat berbahaya karena energi spiritual di sekitar mereka bermuara ke tinjunya. Namun, saat ia menggunakan teknik berpedang, maka energi spiritual yang berasal dari dantiannya yang mengalir, bukan energi spiritual dari luar tubuhnya. Dia sebenarnya sangat penasaran bagaimana cara Fang Yuan menyerap energi spiritual dari luar tersebut. Namun, ia urung melakukannya, karena setiap orang memiliki rahasia dan tidak sopan bila menggunakan senioritas untuk memaksanya agar memberitahu teknik rahasia tersebut. "Kamu sangat hebat Fang Yuan, mungkin kamu setara dengan Bai Yunfei." Yue Tianyin memuji Fang Yuan dengan membandingkannya dengan murid terkuat sekte pedang bintang. "Hahaha. Aku tak bisa dibandingkan dengan bocah tua itu. Kalau aku mau, aku bisa merebut gelar pedang iblisnya hanya dalam satu gerakan saja."
Fang Yuan berkata sombong sembari tersenyum lebar. Yue Tianyin tidak menyangkal ucapannya karena ia telah mempelajari kepribadian Fang Yuan yang suka membual. Namun, ia tiba-tiba teringat dengan ucapan Fang Yuan yang mengatakan dirinya masih suci, saat Chen Jian menghinanya, sehingga ia penasaran dengan teknik mata Phoenix yang bisa mengungkapkan kebenaran itu. Secercah harapan kemudian muncul di benak Yue Tianyin. Kini ia bisa menghapus stempel hitam yang melekat pada dirinya yang menjadi wanita simpanan penatua Ling Tao dan juga ia bisa mengetahui kenapa Xiao Jian tiba-tiba meninggalkan Sekte Pedang Bintang tanpa mengatakan sepatah kata pun padanya. Fang Yuan memeriksa tanah yang telah berubah menjadi kawah sedalam 10 tombak akibat pertarungan mereka. Sial! Kalau saja ada teknik pencari harta karun. Gerutu Fang Yuan yang tidak menemukan cincin dimensi milik Chen Jian. Apa cincin itu ikut hancur? Iya. Gumamnya berspekulasi. Yue Tianyin terbang di atasnya dan terkejut melihat kelakuan muridnya tersebut. Apa yang kamu lakukan? Ayo pergi, kita harus membantu yang lain. Fang Yuan menghela nafas panjang karena ia tidak mendapat manfaat apapun dalam pertarungan yang sangat menguras tenaga dan pikiran tersebut, karena lawan yang mereka hadapi sangat kuat. Yue Tianyin kemudian merangkul pundaknya dan senyum-senyum menatap Fang Yuan, yang langsung kebingungan dengan perubahan sikapnya tersebut. Padahal sebelum perang berlangsung, Yue Tianyin terlihat seperti ingin memakan Kaisar Chen Fu hidup-hidup saking marah dan kesalnya. Kenapa kamu tahu aku masih suci, Fang Yuan? Bisik Yue Tianyin dengan senyum cerah. Diaken Yue masih suci, iya. Fang Yuan malah menjawabnya dengan sebuah pertanyaan. Yue Tianyin mengerutkan keningnya dan berkata, bukankah kamu mengatakan bibi ini masih belum pernah tersentuh oleh pria manapun dengan teknik mata Phoenixmu itu? Fang Yuan tersenyum masam dan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Sebenarnya aku hanya membual saja agar dia tidak mengejek Diaken Yue lagi, sahut Fang Yuan. Berarti Diaken Yue tidak terlibat cinta segi empat kalau begitu. Katanya lagi, segi empat. Yue Tianyin tak menyangka pandangan muridnya itu padanya lebih mengerikan dari Chen Jian maupun Kaisar Chen Fu. Dari mana kamu mendengar tuduhan menyesatkan itu? Apakah itu ulah Li Jian? Aku akan membunuhnya sekarang juga. Yue Tianyin melepaskan aura pembunuh yang sangat pekat, sehingga Fang Yuan langsung ketakutan. Itu hanya dugaanku saja setelah memilah-milah perkataan Chen Jian dan Kaisar Chen Fu. Fang Yuan buru-buru memberikan klarifikasi agar Diaken Li Jian tidak dihajar oleh Yue Tianyin. Li Jian yang sedang melawan salah satu jenderal dengan basis kultivasi Rana Absolute God langsung tersandung batu kecil karena tiba-tiba bersin saat mengayunkan pedangnya, sehingga jenderal tersebut lolos dari jalur cepat menuju kehidupan berikutnya. Sial! Apakah murid-murid Sekte Pedang Bintang tidak menyukai metode mengajar yang kugunakan? Kenapa akhir-akhir ini aku sering bernasib sial? Gerutu Li Jian segera mengejar jenderal yang telah mundur sangat jauh darinya. Yue Tianyin langsung merajuk dan tidak berbicara sepatah kata pun pada Fang Yuan, sehingga Fang Yuan merasa sangat bersalah dan berpikir apa yang harus ia lakukan agar Diaken Yue Tianyin kembali ceria seperti dulu. Aku sangat percaya Diaken Yue masih suci. Bagaimana untuk membuktikan tuduhan orang-orang terhadapmu itu adalah salah, Diaken Yue menikah saja dengan Diaken Li Jian. Masalah mak coblangnya aku saja yang mengatur. Kata Fang Yuan dengan suara pelan agar Yue Tianyin tidak marah. Yue Tianyin tidak menjawab, tetapi detak jantungnya langsung berdegup tak karuan saat membayangkan wajah Li Jian, yang memang laki-laki yang cukup baik dan tidak pernah mengalami kasus aneh-aneh sepertinya di Sekte Pedang Bintang, bahkan saat masih menjadi murid penatua Ling Tao.
Dialah satu-satunya murid yang tidak pernah masuk penjara bawah tanah aula penegak hukum. Yue Tianyin tersenyum tipis dan berbisik pada Fang Yuan, apakah kamu yakin dia menyukaiku? Fang Yuan sebenarnya tidak tahu seperti apa tipe wanita idaman di Aken Li Jian, apalagi Li Jian juga tidak pernah membicarakan tentang wanita selama berada di kapal terbang, mungkin karena ia tahu Fang Yuan telah menikah. Tenang saja, jangankan di Aken Li Jian. Aku saja menyukai kemolekan tubuh Bibi Yue hahaha. Senyum cerah terpancar di wajah Fang Yuan dan matanya bergerak liar, sehingga Yue Tianyin langsung menempeleng kepalanya dan Fang Yuan terhempas ke tanah, berguling-guling 10 langkah dan berhenti setelah menabrak batu besar yang langsung mengalami keretakan. Hadeh! Ternyata di Aken Yue tidak bisa diajak bercanda. Padahal aku mengatakan yang sebenarnya, keluhnya. Episode sebelumnya, mengeroyok Chen Jian. Episode berikutnya, Komandan Chen Nan. Boom. Yue Tianyin dan Fang Yuan terkejut melihat di Aken Rana Absolutega terhempas dengan tubuh penuh luka-luka. Dan tak berselang lama patriark dari salah satu klan besar yang mendukung Kaisar Chen Fu pun muncul. Kondisi patriark itu tak jauh berbeda dengan Diaken dari aula penegak hukum Sekte Pedang Bintang tersebut, yang menandakan kedua memiliki kekuatan seimbang. Diaken Ji, apakah Anda baik-baik saja? Seru Yue Tianyin segera menghunus pedang roh kelas surga miliknya. Namun, kini ia tak bisa menggunakan roh bela diri, untung saja di pihak lawan juga sudah tidak memiliki roh bela diri lagi. Ayo Fang Yuan, kita bantu Diaken Ji melawannya. Yue Tianyin mengajak Fang Yuan, tetapi tak ada sahutan darinya, sehingga ia pun menoleh ke belakang dan langsung mengerutkan keningnya. Sial! Dia malah kabur. Gerutu Yue Tianyin. Tanaman merambat kemudian muncul di sekitarnya dan menjalar ke arah musuhnya tersebut dan Diaken Ji juga segera menggunakan teknik berpedang terkuatnya. 1 mil dari tempat pertarungan Yue Tianyin dan Diaken Ji, Fang Yuan bergabung dengan prajurit Kekaisaran Yan, yang sedang bertarung melawan pasukan Kekaisaran Chen. Fang Yuan menghunus pedang matahari dan menebas belasan ranah Sein dengan mudah, sehingga prajurit Kekaisaran Yan langsung menganggap Fang Yuan sebagai pahlawan mereka karena gerakannya sangat cepat dan hanya butuh beberapa ayunan pedang saja untuk membunuh musuhnya. Pedang-pedang tak bertuan yang tergeletak di tanah segera menghilang, begitu Fang Yuan lewat. Untung saja tak ada prajurit Kekaisaran Yan memperhatikan fenomena itu. Kenapa pasukan di sebelah kanan kocar-kacir? Apakah ada musuh dengan basis kultivasi tinggi yang muncul? Chen Nan gelisah, padahal pasukan Kekaisaran Chen telah memaksa pasukan Kekaisaran Yan mundur cukup jauh dari perbatasan. Murid Sekte Pedang Bintang yang memiliki basis kultivasi terendah itu telah datang membantu mereka dan gerakan berpedangnya sangat cepat serta mematikan. Belum lagi dia memiliki roh bela diri Phoenix yang cukup merepotkan pasukan kita, sahut prajurit di sebelahnya. Chen Nan terkejut mendengarnya, "Cih, padahal kita hampir menghancurkan pasukan Kekaisaran Yan," gerutunya. "Apa yang akan kita lakukan, Komandan Nan?" tanya prajurit itu lagi. Chen Nan tak langsung menjawab dan berpikir sejenak. Dia adalah kultivator yang cukup cerdas dan selalu mengambil tindakan dengan hati-hati agar tidak membahayakan dirinya. Dia tahu Fang Yuan bukanlah tandingan para prajurit Kekaisaran Chen dan yakin Fang Yuan mungkin murid terkuat Sekte Pedang Bintang. "Selidiki bagaimana status pertarungan para pemimpin kita," sahut Chen Nan. "Bila mereka terdesak atau dikalahkan, segera berikan tanda agar kita bisa mundur tepat waktu." "Baik Komandan Nan," sahut prajurit itu segera menghilang tak terlihat lagi.
Prajurit tersebut memiliki roh beladiri bunglon yang membuatnya bisa berkamuflase, tetapi kelemahannya adalah ia tidak hebat dalam bertarung, sehingga ia selalu bertindak hati-hati seperti Chen Nan saat menjalankan tugasnya. Chen Nan segera membawa bawahannya menjauh ke sisi yang berlawanan dengan Fang Yuan, agar mereka tidak bertemu. Namun, tiba-tiba Fang Yuan mencegat Chen Nan dengan gerakan keempat jurus pedang meteor. Arai kura-kura surgawi. Chen Nan mengeluarkan jimat dari cincin dimensinya, sehingga cahaya putih menyilaukan berbentuk setengah lingkaran muncul melindungi Chen Nan dan bawahannya. Sial! Kenapa ia malah menargetkanku? Padahal aku dan pasukanku bertarung dengan tidak mencolok agar tidak menarik perhatian musuh yang kuat, gumam Chen Nan menatap Fang Yuan, yang melayang 10 tombak dari tanah. Sikap Chen Nan tampak tenang dan tidak langsung menyerang Fang Yuan dengan membabi buta seperti pasukan lain. Puluhan ranah immortal dan ratusan ranah Sein segera melingkari Chen Nan. Mereka bertindak sebagai tameng untuknya. Hujan pedang dipantulkan kembali oleh arai kura-kura surgawi tanpa bisa menggoresnya, sehingga Fang Yuan tercengang melihatnya. Pertahanan yang sangat hebat, kata Fang Yuan dengan senyum cerah. Aku yakin Anda adalah salah satu komandan pasukan Kekaisaran Chen, kenapa tidak keluar dari sana dan kita melakukan duel yang adil? Aku tidak akan membunuhmu bila kamu kalah dan tentu saja kamu bisa membunuhku bila aku kalah, tantang Fang Yuan. Chen Nan memilih diam saja dan memperhatikan ke arah prajuritnya yang pergi menyelidiki hasil pertarungan para pemimpinnya. Hehehe, baru kali ini aku bertemu komandan yang penakut, bahkan tidak berani melawan junior yang tidak memiliki pengalaman bertarung sepertiku. Padahal ada banyak ranah immortal bersamamu, ejek Fang Yuan memprovokasi Chen Nan. Kurang ajar. Bentak ranah immortal di sebelah Chen Nan. Komandan Nan, biarkan aku keluar dari arai kura-kura surgawi ini, dan aku akan membunuhnya karena telah menghinamu. Betul. Aku akan ikut dengan saudara Fang Wenliang. Tolong biarkan kami menghukumnya. Sahut ranah immortal lainnya. Saudara Feng Min. Fang Wenliang sangat senang ada rekan yang mendukung gagasannya. Chen Nan menghela nafas dalam-dalam, pasukan Kekaisaran Yan kini telah merangsek maju menekan pasukan Kekaisaran Chen. Mereka tidak boleh berlama-lama di sini lagi dan harus segera mundur. Namun, murid Sekte Pedang Bintang ini malah mengacaukan rencananya. Kalian harus hati-hati, Zhu Honggong bantu Fang Wenliang dan Feng Min. Ingat dia itu murid Sekte Pedang Bintang, hanya ahli bela diri yang menantang langit yang diterima di sana, sahut Chen Nan menyetujui keinginan mereka untuk meladeni tantangan dari Fang Yuan. Yakinlah Komandan Nan, kami akan memotong-motong tubuhnya menjadi 100 bagian dan menjadikannya sebagai makanan siluman babi. Feng Min mengepal tangannya dan menatap Fang Yuan dengan niat membunuh yang sangat besar. Seringai tipis terpancar di sudut bibir Fang Yuan saat melihat ketiga ranah immortal tersebut keluar dari arai kura-kura surgawi, sedangkan Chen Nan merasa ada yang aneh. Ia merasa seperti telah masuk ke dalam perangkap Fang Yuan. Begitu keluar dari arai kura-kura surgawi, Feng Min langsung menghilang dari pandangan semua orang dan muncul di belakang dengan tongkat roh kelas bumi yang melesat seperti guntur. Roh beladiri burung vermilion langsung mengepakkan sayapnya dan sambaran petir pun melesat ke arah roh beladiri Phoenix yang melayang di atas Fang Yuan. Hahaha, saudara Feng begitu tidak sabaran sehingga melupakan keberadaan kita, kata Zhu Honggong segera merapalkan sesuatu dari mulutnya yang komat kamit dan puluhan siluman serigala yang setara ranah immortal keluar dari lingkaran sihir dengan pola yang sangat rumit. Fang Wenliang tidak melakukan gerakan apapun, ia lebih memilih mengamati seperti apa teknik bertarung pemuda yang memiliki rasa percaya diri tinggi tersebut.
Hehehe, aku sangat merindukan sambaran petir. Ejek Fang Yuan yang pernah dengan sengaja menerima sambaran petir ilahi saat Xiao Yue melakukan penerobosan kultivasi. Fang Yuan menahan tusukan tombak Feng Min dengan pedang matahari, dan dari tombak tersebut mengalir listrik yang sangat mematikan ke arah tubuh Fang Yuan, sehingga Feng Min tersenyum cerah dan yakin kehidupan bocah ini akan berakhir. Episode sebelumnya. Teknik Mata Phoenix. Episode berikutnya. Mengeroyok Fang Yuan. Feng Min mengerutkan keningnya karena pemuda di depannya malah tersenyum cerah saat aliran listrik dari tombaknya mengalir ke tubuhnya. Feng Min segera mundur beberapa langkah, tak percaya Fang Yuan tetap baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Bukankah roh bela dirinya bertipe api? Gumamnya, rasa percaya dirinya langsung turun. Di atas mereka roh bela diri Phoenix melesat dengan kecepatan tinggi menghindari sambaran petir dari roh bela diri burung vermilion. Pengalamannya dijadikan bahan latihan oleh Fang Yuan membuat kecepatan serta kelihayannya meningkat pesat, karena ia takut dibuat babak belur oleh tuannya tersebut. Ini tak baik. Aku tak bisa mendapatkan bantuan dari roh bela diri burung vermilion, keluh Feng Min sembari memasang kuda-kuda dan menatap ke arah Fang Wenliang. Kenapa kamu masih diam saja saudara Fang? Komandan Nan benar, dia memiliki kemampuan yang hebat. Alis mata Fang Wenliang terangkat, kenapa Feng Min langsung ketakutan? Padahal mereka baru bertukar satu gerakan saja. Dia menarik nafas dalam-dalam dan segera melayang 100 tombak dari tanah. Kemudian busur roh kelas bumi muncul di tangannya, anak panah yang terbuat dari ki api muncul di tangan kanannya. Kultivator pemanah. Gerutu Fang Yuan merasa pertarungan ini akan sedikit sulit, karena melawan dia musuh dengan spesialisasi serangan jarak jauh. Namun, tiba-tiba dia teringat dengan marga dari pemanah itu. Kamu berasal dari Kekaisaran Sui. Sejak kapan ada immortal di klan Fang, bahkan patriark baru beberapa bulan mencapai ranah tersebut. Fang Wenliang yang akan menembakkan anak panah ke arah Fang Yuan langsung membatalkan serangannya. Kamu dari klan Fang juga? Selidiknya. Fang Yuan tersenyum dan itu sudah menunjukkan jawaban dari pertanyaan Fang Wenliang. Aku sebenarnya tidak pernah berhubungan dengan klan Fang, sahut Fang Wenliang. Karena kamu berasal dari klan Fang, maka aku akan mencabut nyawamu sekarang juga. Fang Wenliang tampak sangat marah, seperti memendam kebencian pada klan Fang. Padahal awalnya ia sangat tenang dan bertindak dengan hati-hati. Anak panah dari ki api melesat dengan kecepatan cahaya dan langsung menghantam Fang Yuan, meninggalkan ledakan besar yang disertai kobaran api yang sangat besar. Feng Min tersenyum cerah dan langsung melempar tombaknya ke dalam kobaran api. Untuk memastikan kematian Fang Yuan, dia juga membentuk 10 niat tombak petir yang langsung menyambar ke dalam kobaran api. Namun, tiba-tiba Feng Min memuntahkan seteguk darah, karena koneksi dengan roh bela diri burung vermilion terputus, karena roh bela diri Phoenix berhasil membunuhnya. Bocah itu masih hidup. Gerutu Feng Min, menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia memiliki banyak trik tersembunyi. Sejak kapan klan Fang memiliki murid berbakat sepertinya? Fang Wenliang hanya mengerutkan keningnya, bayangan masa lalu kemudian terlintas di benaknya. 50 tahun yang lalu, ayahnya yang seorang pemabuk berat menceraikan ibunya dan menjual dirinya pada pedagang budak dan akhirnya terdampar ke benua timur ini. Untung saja tuannya sangat baik dan mengajarkannya ilmu bela diri padanya, sehingga ia bisa menjadi prajurit Kekaisaran Chen. Fang Wenliang juga memiliki impian untuk melenyapkan klan Fang saat ia telah mencapai ranah Chaos Ancient God. Namun,
Tak menyangka kini klan Fang telah memiliki ahli bela diri yang memiliki masa depan cerah. Dia harus mati agar impianku tercapai. Gumamnya yang merasa Fang Yuan akan menjadi batu sandungan untuknya di masa depan. 100 anak panah ditembakkan oleh Fang Wenliang dalam satu serangan, sehingga ledakan besar kembali menghantam Fang Yuan. Zhu Honggong kebingungan. Ledakan besar dari serangan Fang Wenliang justru membuat puluhan silumannya tidak berani mendekat ke arah Fang Yuan. Ini kerjasama yang buruk dan akan merugikan mereka. Roh bela diri Phoenix masih melayang di udara yang menandakan Fang Yuan masih hidup di dalam kobaran api tersebut, dan niat tombak Ki Petir Feng Min juga tidak membawa dampak apapun padanya. Dari mulut roh bela diri Phoenix tiba-tiba berkumpul energi spiritual yang sangat besar dan membentuk bola api yang sangat besar. Fang Wenliang mengerutkan keningnya, karena roh bela diri Phoenix sepertinya akan menargetkan dirinya. Anak ini benar-benar hebat. Gumamnya akhirnya mengeluarkan roh bela diri siluman salamander yang langsung menyemburkan bola api raksasa ke arah roh bela diri Phoenix. Boom! Ledakan besar terjadi saat kedua bola api dari kedua roh bela diri berbenturan. Chen Nan merasa ketiganya tidak akan sanggup mengalahkan Fang Yuan. Dia mengedarkan energi spiritualnya dan merasakan Fang Yuan masih baik-baik saja di dalam kobaran api tersebut. Fang Wenliang, Feng Min mundur. Seru Chen Nan. Biarkan Zhu Honggong yang melawannya, karena ia sepertinya kebal terhadap api dan petir. Katanya lagi. Feng Min mengerutkan keningnya, ia merasa sangat malu karena tidak bisa berbuat apa-apa, padahal awalnya ia telah membual akan melenyapkan bocah tersebut. Fang Wenliang segera mundur dan memasuki arai kura-kura surgawi, begitu juga dengan Feng Min. Namun, saat ia akan segera pergi, tiba-tiba ia tidak bisa menarik kembali tombak roh kelas bumi miliknya. Apa yang terjadi? Kenapa aku tak bisa menariknya? Gerutu Feng Min berhenti melangkah ke arah arai kura-kura surgawi. Chen Nan tahu ada yang salah. Lupakan tombakmu, segera masuk ke arai kura-kura surgawi. Teriak Chen Nan. Zhu Honggong, perintahkan silumanmu melindungi Feng Min. Sebelum Zhu Honggong bereaksi, Fang Yuan keluar dari dalam kobaran api sembari menenteng tombak yang bergetar hebat di tangannya, karena tombak tersebut ingin kembali ke tuannya. Namun, dengan kekuatan fisik Fang Yuan yang sangat kuat, dengan mudah ia menahan kekuatan tombak milik Feng Min tersebut. Apa senior tidak menginginkan tombak keren ini lagi? Aku sangat bersyukur senior begitu murah hati sekali karena menghadiahi junior ini tombak roh kelas surga, kata Fang Yuan dengan seringai tipis terpancar di sudut bibirnya, dan ini adalah tombak kedua yang dimilikinya, karena dulu ia pernah mengambil tombak milik penatua ketujuh klan Lu yang kebetulan juga memiliki roh bela diri bertipe petir. Kembalikan tombak itu, maka aku akan melepaskanmu dan menganggap permusuhan di antara kita usai begitu saja. Bentak Feng Min dengan mata melotot dan niat membunuh yang sangat besar. Feng Min, cepat kembali. Teriak Chen Nan merasa Feng Min telah masuk ke dalam perangkap Fang Yuan. Feng Min menghela nafas dalam-dalam dan segera melompat ke dalam arai kura-kura surgawi. Namun, tiba-tiba jutaan pedang muncul di depannya, sehingga Feng Min terpaksa menghindarinya dan mundur ke arah Fang Yuan. Mau tak mau kini Feng Min harus melawan bocah yang memprovokasinya tersebut. Namun, masalahnya dia tidak memiliki tombak andalannya itu, sehingga ia hanya bisa membuat niat tombak dari ki petirnya. Fang Yuan melempar tombak milik Feng Min ke arahnya, sehingga tombak tersebut beradu dengan niat tombak milik Feng Min, tetapi Fang Yuan memanfaatkan momen ini untuk menebas Feng Min dengan pedang matahari.
Di belakang Fang Yuan telah melompat puluhan siluman serigala dengan mulut menganga dan taring yang sangat tajam serta panjang. Episode sebelumnya, Komandan Chen Nan. Episode berikutnya, kemunculan sosok yang mengejutkan semua pihak.